Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aunina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammina bil afiyah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-musannifu hadratil imam jalal hadratil imam Mustafa Muhammad Imarah hadrati man ajazani hadrati syekhina Kyai Haji Ishaq Latif wa khususan hadrati awliya ila hadrati syekhina Yai Muhammad Hashim Ash'ari nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah amin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Budi saniki. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Jadi hadis yang menerangkan tentang malaikat yang mencatat pahala-pahalanya bagi orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Cerita saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana nalika tinemu apa yaumul jum'ati dinu Jumat kana maka ono iku ala kulli wabin ing atase saben-saben pintu min abwabil masjidi saking pirang-pirang pintu masjid. Sopo al malaikatu malaikat. Jadi jika hari Jumat malaikat itu menunggu di pintu-pintu masjid itu. Dan ini mencatat siapa yang datang duluan, itu mencatat. Jadi kalau melihat masjid ini
paling afdol masjid itu banyak pintunya. Tidak cukup pintu satu. Walaupun boleh pintu satu gak apa-apa. Tapi al-afdol banyak pintu masjid itu. Di depan ada pintu, di kiri ada pintu. Balik samping kiri, paling depan atau paling kiri. Atau samping kanan, di depan atau di kiri, di belakang. Itu harus ada pintu. Kenapa? Malaikat menunggu. Seperti Ka'bah, seperti Masjidil Haram, seperti Madinah, itu kan banyak pintunya. Ada pintu sekian, kemudian 1, 2, 3, 4, banyak sekali pintu. Kenapa? Di setiap pintu malaikat itu nunggoi tiang-tiang yang hadir, tukang nyatet malaikat itu. Malaikatnya nyatet. Nah, yaktubuna kang podo nyatet kabeh al awala ingong kang teko awal. Al awala teko awal kang duduk ya maksudnya. Al awala maka ing wong tan teko awal. Jadi itu catat yang datang itu. Ya, malaikat. Semua malaikat yang ada di pintu-pintu masjid mencatat semua itu. Catat semua. Wa idza jalasa maka nalikani lunggu sapa al imamu imam. Yani imam kalau sapa al imam tawau maka ngelempit sapa malaikat as-suhufa ing buku catatan itu. Jadi malaikat yang mencatat mereka yang datang ke masjid itu, berhentinya malaikat setelah imam udah duduk. Ada yang mengartikan kalau imam sudah masuk ke mimbar, itu baru imam itu, malaikat itu berhenti. Atau ada yang menerangkan makanya imam itu imam atau khutbah Jumat, yang menjadi khotib Jumat imam itu al-afdol datang paling akhir. Kalau datang duluan itu adalah hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ada yang menerangkan itu. Ada yang menerangkan malaikat yang mencatat mereka yang datang menunaikan ibadah Jumat itu setelah imam masuk mimbar, duduk di mimbar. Ada yang begitu. Ada juga yang menerangkan kalau imam sudah masuk ke masjid, masuk duluan, maka malaikat sudah berhenti mencatat. Makanya imam ini al-afdol, imam Jumat, yang jadi khotib sekaligus imam. Al-afdol berangkat paling akhir. Kalau datang awal maka hukumnya adalah makruh. Nah, paham nggih? Imam itu imam khotib Jumat, al-afdol datang paling akhir. Kalau datang duluan adalah hukumnya makruh. Kenapa?
Sebab kalau imam itu sudah masuk melaksanakan tahiyatul masjid, duduk di situ, maka malaikat itu berhenti yang mencatat. Itu ada keterangan kayak itu. Paham gak? Ada. Ya kalau ini berarti imam kalau sudah berada di mimbar masjid. Ya buktinya bahwa imam sudah berada di apa? Di mimbar masjid. Wa ja'u yastami'una dzikra. Malaikat itu berhenti untuk mendengarkan ucangan, menerangkan. Az-dzikra itu bermakna khutbah, bermakna ucangan, bermakna nasihat. Bermakna nasihat. Jadi kalau sudah berhenti, ya sudah imam ada di mimbar masjid, maka baru malaikat itu berhenti mencatat. Artinya berhenti untuk memasukkan ke buku besar. Ya. Di buku apa? Database itu loh. Oh ini yang datang jam sekian. Ini yang paling awal. Setelah ini datangnya ini, setelah ini datangnya ini. Dicatat semuanya malaikat. Yang malaikat yang ada di pintu masjid itu. Karena malaikat itu antri. Malaikat itu menunggu datangnya setiap orang yang melaksanakan sholat Jumat. Nunggu di mana malaikat ini? Nunggu setiap pintu masjid. Maka masjid itu al-afdal jangan dikasih cuma 2 pintu. Kalau bisa di pertama kasih 1 ya, di samping kasih 2, depan dan akhir ya, belakang depan dan belakang. Di samping itu, di depan kasih 1, di tengah kasih 1, di paling belakang kasih 1, berarti di samping itu kasih 3. Di sampingnya itu juga 3, berarti jumlahnya 6 ya. 6. Berarti ke 6 ya, betul ya? 6. Ditambah di depan. Depan berarti berapa? Atau depan dikasih 3 umpamanya, 2. Kayak Mekah itu loh. Kayak Madinah. Berarti Mekah dan Madinah, atau seperti Masjid Ampel, banyak masjid pintunya. Masjid Agung itu kan banyak pintu. Itu atau gitu. Kenapa? Karena pintu-pintu itu tempat nunggunya para malaikat untuk mencatat mereka-mereka yang datang salat Jumat itu. Paham gak? Itu ada keterangannya ini, hadis ini. Nanti malaikat itu yang datang mencatat amal mereka malaikat yang nunggu itu mencatat mereka-mereka yang datang melaksanakan salat Jumat. Ya kan tidak sama. Ada yang dapat pahalanya unta, ada yang telur dan lain sebagainya. Ya biar sama, karena semuanya itu yang datang awal pahalanya berbeda dengan yang datang yang berdua. Terus, faida jalasal imam, ya, faida jalasa makana lunggu sopo ali imam tawau, maka ngelempit sopo imam, sopo malaikat as-suhufa ing pirang-pirang buku amal atau buku database. Waja'ulan datang sapa malaikat yastami'una alai ngurunguakan sapa malaikat
al-dhikra ing khutbah imam, al-khutbah ing ujangan imam, al-dhikra ing wasiat imam. Setelah imam itu sudah masuk ke mimbar, mulai khutbah itu sudah khutbah, malaikat sudah berhenti mencatat. Jadi orang-orang yang lambat datangnya misalnya imam sudah khutbah, itu sudah tidak ada catatan di buku malaikat itu. Kalau masih sebelumnya khutbah dimulai, ada. Jadi walaupun sampai ya tetap sholat Jumatnya tetap sah. Ya. Cuma sudah tidak tercatat apa? Di dalam buku induk malaikat. Imam sudah khutbah, lalu mereka datang, itu sudah ada, tidak dicatat oleh mereka juga, tidak ditaruh di dalam buku induknya itu. Makanya kalau orang sholat Jumat jangan sampai menunggu khutbah, imam naik khutbah, sebelumnya bagi jemaah harus datang. Iman nanti setelah di hari kiamat tidak punya pahalanya di dalam melaksanakan apa? Datangnya melaksanakan sholat Jumat, kan dicatat. Datang pertama siapa, kedua siapa, tiga siapa, sampai khutbah naik, khotib naik. Itu dicatat. Itu ada nilai pahala di dalam datangnya itu. Maka kalian kalau melaksanakan sholat Jumat, kalau bisa datang duluan, ojo akhir-akhir. Ojo akhir. Kadang-kadang kita melaksanakan sholat Jumat masih menunggu adzan, menunggu khutbahnya imam. Penting mendengarkan khutbahnya imam itu. Kalau jadi khutbah, kalau jadi imam, jangan towo-towo, jangan terlalu panjang jadi khotib. Khotib yang menyampaikan khutbah sholat Jumat itu jangan panjang-panjang. Kalau terlalu panjang, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Masalah diterjemah, kan kadang-kadang orang kan nggak mau diterjemah. Jumat diterjemah. Lalu kalau tidak terjemah difahamkan gimana? Kan tidak paham. Cuma yang jadi khutbah itu walaupun diterjemah cuk ngelindur. Khutbah membahas politik. Khutbah itu jangan membahas politik praktis. Boleh kalau membahas politik kebangsaan, membahas kerukunan, membahas sosial, membahas hidup negara harus saling rukun, boleh, itu kebangsaan namanya. Ya. Tapi jangan membahas masalah politik praktis. Kan? Kalau membahas untuk merukunkan orang, ya apa cara orang supaya rukun, itu boleh gak apa-apa. Tugas seperti Rasulullah kan berpolitik, tapi politik Rasulullah adalah politik kebangsaan. Politik kebangsaan. Nanti kalau politik kebangsaan, ya sudah tidak melihat kedudukan. Tapi ya opo semuanya itu tetap dirangkul secara adil. Secara adil. Itu berbeda. Artinya ojo kemana-mana.
Jangan sampai ngelintur. Karena isinya khutbah itu untuk menggiring bagaimana caranya manusia itu supaya takwallah. Karena isinya khutbah itu untuk menggiring bagaimana manusia itu supaya khutbah itu tahu takwallah, maka cara menyampaikan khutbah harus menyampaikan sebab-sebab untuk bisa mengantarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara membahas kerukunan, kalau orang rukun itu kan dapat mengantarkan kita kuat iman, ya, itu rukun. Ya. Kita senyum ke orang lain. Orang senyum itu kan dapat melembutkan hati untuk mengantarkan kita kuat iman. Itu perlu dibahas. Pokoknya sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita mampu mempraktekkan takwa Allah itu harus disampaikan dalam khutbah itu. Coba bahas khutbah, bahas kedudukan. Khutbah itu walaupun diterjemah boten apa-apa. Kalau tidak terjemah, apa yang mau dipahamkan kalian? Sementara jemaahnya banyak yang awam. Apakah Rasulullah dulu tidak menterjemah? Cuma Al-Quran diterjemah dengan bahasa Arab. Begitu kan? Walaupun di Mekah sampai sekarang, mulai dulu sampai sekarang Mekah terjemah. Cuma karena di Mekah itu bahasanya bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Madura. Akhirnya itu terjemahnya diterjemah dengan bahasa Arab. Sampai sekarang terjemah. Ucap kolot-kolot kita. Saya jemaahnya ya Arab gak bisa, ilmu gak bisa, gak diterang. Apa yang mau dipraktikkan? Ya. Apa yang mau dipraktikkan? Maka al-afdol itu diterjemah. Diterjemah. Loh, kenapa di Mekah kondisional kok? Kalau di sini nggak paham Indonesia. Misalnya, usikum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masa paham mereka? Ya enggak paham. Justru itu khutbah itu untuk memahamkan mereka supaya gampang mereka itu mengamalkannya. Kadang-kadang diterjemah gak paham kok. Atau walaupun enggak difahamkan, apalagi tambah tidak paham. Kan begitu kan? Diterjemah gak apa-apa. Kolot pola fikih kita bersama. Islam tidak sempit, jangan dipersempit. Islam tidak jangan dipersempit. Islam tidak sempit, jangan dipersempit. Paham nggak paham? Paham nggak paham? Ya harus paham. Ya memang di dalam kita itu berbahasa Arab, kan Tuhan? Berbahasa itu dalam pendoktrinan, bukan pengembangan itu. Dalam pendoktrinan. Pengembangannya ya diterjemah begini. Buktinya kalau sampai nggak percaya ke Mekah, jangan bahasa Arab diartikan Al-Quran semua, jangan. Ya. Jangan hadis diartikan hadis semua, bahasa Arab itu bukan.
Cuma di sini seakan-akan melanggar dari Arab, kata-kata Arab bahasa Indonesia. Tidak melanggar. Justru menyesuaikan bahasa di tempat itu adalah sunnah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu. Memberi penyeimbang kita. Terus jadi kita kalau berangkat ke masjid berlomba-lomba saling mendahului, jangan saling mundur, saling menunda berangkat. Masih jam sekian, tak tundai. Nanti kalau khutbah naik baru khotib baru saya berangkat. Ya kan kita nggak punya catatan, database-nya hilang sudah. Semua malaikat sudah tidak mencatat. Malaikat mendengarkan khutbah khotib itu. Terus An Abi Dzarrin radhiyallahu an, cerita saking Abi Dzarrin radhiyallahu an. Qala dawu sapa Abi Dzarrin, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dauli kadwi ingsun sapa Jibril alaihi salam. Qala dauli mari ingsun sapa Jibril alaihi salam, malaikat Jibril. Ini sumbernya dari hadis ini, sumbernya dari Abi Dzarrin radhiyallahu an. Abi Dzar radhiyallahu an. Abi Dzarrin mengatakan bahwa Rasulullah itu bersabda. Sabda Rasulullah itu gini, malaikat Jibril dawuh kepada Rasulullah, man mata min ummatika la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah aw lam yadkhulin nar. Ini kalau kita menguncek daulal jannah aw lam yadkhulin nar, berarti ada dua. Ada orang itu melakukan ibadah tidak musyrik sama sekali, tidak berbuat dosa sama sekali, tidak berbuat dosa sama sekali, tidak melanggar undang-undang, dan tidak musyrik. Itu langsung itu. Ya. Terus man utawi saben wong iku mati sapa man min ummatika saking umat ira la yusrik kang ora musyrik sapa man billahi kalawan Allah sayan ing suci dakhala maka melebu sapa man. Ini fi'il madhi, berarti pasti masuk surga ya. Dakhala maka melebu sapa man al jannata ing surga. Aulam yadkhul, karena lam masuk kepada fi'il mudhari, maka lam bermakna inkilab, yakni bermakna mati. Atau orang melebu sapa man annara ing neraka. Wala ngucap sapa Abu Dzarrin, wa inna zana lan senajan zina sapa man. Nanti keterangannya ada nanti. Wa in saraqa lan senajan nyolong sapa man. Qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'in, wah singkatnya in, disingkat. Langsung nyebut wawanya saja. Wa'in lan sanajan zina lan nyulung sapa man. Sanajan tumipo sapa man saking zina lan nyulung. Oh ya apa pamamane iki? Gini ya, coba lihat. Di sini ini ada dua. Kalau doa jelas bagi orang yang tidak melanggar ngalakoni dosa. Ya. Misalnya Zain. Lihat Zain. Misalnya Zain. Zain ini selama hidupnya tidak pernah zinaan dan tidak pernah nyolongan. Baik walaupun uang sedikit gak pernah nyolong. Di samping itu Zain tidak pernah musyrik. Kuat tauhidnya Zain. Maka Zain dakhalal jannah, wajib masuk surganya Allah tanpa diproses. Langsung tanpa dihisab. Yang satunya aulam yatulinar, ada seorang laki-laki misalnya tidak pernah musyrik, tetapi walaupun tak musyrik melakukan zina dan nyolongan, tetapi setelah zina dan nyolong itu bertaubat. Jangan diartikan kalau gitu saya gak musyrik aja, saya zina aja, gak usah kawin. Jadi begitu tetap gak. Maksudnya ini, orang itu tetap bersyahadat kepada Allah, tidak murtad dan tidak musyrik mereka itu. Tidak musyrik. Pernah ngelakuin zina, pernah nyolongan, tapi setelah nyolong bertaubat teman. Setelah zina bertaubat, gak ngelakuin lagi, menyesal, maka nanti tidak akan masuk neraka, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan yana rahmat Allah lebih luas, lebih besar ya daripada murkanya Allah. Murkanya Allah. Makanya asalkan orang itu kan zina itu kan melanggar aturan Allah. Betul. Mencuri melanggar aturan Allah. Allah Ta'ala marah. Murka Allah Ta'ala. Tetapi kalau orang itu minta maaf, Allah Ta'ala memaafkan. Sebab apa? Rahmat Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Maka kita ojo selalu mengejek kepada mereka walaupun mereka itu penglihatannya hina. Jangan dihina, jangan diejek, jangan. Siapa tahu walaupun misalnya selama hidupnya mereka itu jahat, tetapi selama 2 bulan maksudnya mati kurang sedengkal misalnya, ibadahnya bagus, lalu diterima oleh Allah Ta'ala. Siapa yang mau menghalangi? Kalau Allah Ta'ala sudah maaf, gak ada. Kadang-kadang orang itu amalnya mulai selama hidupnya baik, tapi kurang 2 detik, kurang 2 bulan, kelakuannya gak karuan. Akhirnya matinya su'ul hati. Su'ul hati. Jadi makanya kalau ada kadang-kadang Rasulullah kan sudah tahu kalau mati Jumat jauh di sisa kubur kan begitu kan ya.
Kalau umpamanya orang kelakuannya gak baik selama ini umpamanya, tetapi orang itu mati Jumat, ya siapa tahu orang itu punya amal, walaupun sepotong jarum, ikhlasnya luar biasa, sehingga dapat menghapus dosa yang sebelumnya. Siapa tahu, entah nolong apa. Ada satu cerita, orang itu kelakuannya jahat, dicap masuk neraka sudah. Gara-gara kasihan anjing sedang ngelak, yang mau diminum, kasihan anjing dikasih anjing, bisa penyebab masuk surga. Siapa tahu. Makanya jangan mengecap orang itu karena kelakuan jelek, kemudian Jumat ya lihat amalnya dulu. Berarti kalau sudah mati Jumat itu kan jauh di sisa kubur kan, begitu Rasulullah. Berarti menunjukkan bahwa orang itu dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab rahmat Allah lebih besar daripada murka Allah. Betul kan? Rahmat Allah lebih besar daripada murka Allah. Jadi inna rahmati ghalabat ghadabi. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Jadi Allah Ta'ala sudah memutuskan, sesungguhnya rahmatku itu lebih besar daripada ghadabku, murkaku. Jadi walaupun umpamanya orang mempunyai dosa besar luar biasa, asalkan tidak musyrik, lalu diampuni, siapa yang mau menghalangi? Gak ada. Sebab semuanya itu apa kata Allah? Apa kata Allah? Maka kita di dalam amal apapun, berkumpul dengan siapapun, bersedekah apapun, kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari ilmu mengharap rahmatnya Allah untuk menghilangkan kebodohan. Terus, jadi yang dimaksud di sini gimana ya Rasul? Walaupun zina, kata Abu Dharr, apakah betul masuk di apa? Dijauhkan dari neraka ya Rasul? Tidak masuk neraka ya Rasul. Walaupun umpamanya orang ahli zina atau ahli nyorongan, ahli nyabung, apakah betul kalau memang tidak musyrik tetap masuk surga? Betul. Tapi dengan catatan yang dimaksud di sini, orang itu zina, dan orang itu nyolong, dan orang itu suka nyabungan, dan orang itu suka apa lagi? Nyabu-nyabu. Tapi asalkan tidak musyrik, beliau setelah itu bertobat, maka tetap orang itu diampuni dosanya, nanti tidak masuk neraka tidak masuk neraka seterusnya, pasti itu diangkat ke surganya Allah. Itu yang dimaksud ya. Artinya melebu neraka tidak langgeng, ngerti? Tetap digoreng, kalau digorengnya asalkan tidak musyrik ya, itu diampuni. Ada juga asalkan tidak musyrik, kalau di sini di dunia itu betul-betul bertobat, betul bersihkan, sehingga diangkat segala dosanya, bisa orang itu tidak masuk neraka sama sekali, bisa. Paham ya? Tapi dengan catatan walaupun zina, walaupun nyabu-nyabu, walaupun nyolongan, betul-betul bertobat sebelum meninggal dunia, pasti tidak masuk neraka, yakni masuk surga. An Aisyah radhiyallahu anha qalat asyautu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu tidak mengizinkan, summa qala wallahu sawab, al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbi wa'afana bi barakati
minal husna bi'u'ihim wa aminana bi tariqatihim wa mu'affatin minal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La yuafi ni'amahu. Allahumma salli ala sayyidina Badil al-Fatih Asir laki bilaku wa radina wa ala alihi aqwadar wa qadar. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa alimna zidana alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Ya